Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 8, Cemburu yang kembali datang. Di sisi lain, ia juga tidak ingin mengecewakan Ibu Rosma. Andai Rika ini benar-benar kakak Bella. Tidak ada percakapan serius di meja makan. Hanya bunyi denting sendok yang beradu dengan piring. Sesekali Bella menatap ke arah tamu mereka yang mengaduk makanan seperti tidak berselera. Cukup paham akan kegalauan hati Rika yang pasti tidak leluasa. Namun tidak bisa menolak dan berbuat apa-apa. Setelah ini, Pak Rudi akan mengantarmu ke hotel. Jelas Bara tanpa basi-basi. Sejak awal, pria tampan itu tak bersikap manis sama sekali. Bahkan terkesan kasar dan tidak ramah. Baik Pak, terima kasih. Rika mengangkat pandangan sekilas, kemudian meneruskan makannya. Mas, Bella berbisik pelan. Ada apa, Bel? Tanya Bara dengan tangan masih sibuk mengaduk makanan di piringnya. Apa yang Mas rencanakan? Tanya Bella, mengarahkan tubuhnya lebih mendekat ke arah sang suami. Ikuti saja, nanti kamu bisa menemani Rika ke kediaman kakak kalian yang tercinta. Sindir Bara, aku serius, Mas. Gerutu Bella kesal, aku juga serius, Bel. Temani dia menemui Risa. Dengan begitu dia tidak akan mengganggu kita lagi. Dia sudah melihat sendiri bagaimana kabar kakaknya. Dia bisa mengabarkan langsung pada mamanya. Bara menjelaskan panjang lebar. Baik, Mas. Bella menurut dan tidak banyak bertanya lagi. Bahkan ia juga tidak banyak protes seperti biasa. Selesai makan malam, Pak Rudi pun bergegas mengantar Rika menuju hotel. Bara sudah memerintahkan pada sopir keluarga itu untuk mengurus semuanya. 2 hari berlalu. Azan subuh berkumandang begitu merdu di pekatnya pagi. Bahkan kokok ayam jantan pun belum memulai paginya, masih betah dengan kesenyapan. Samar-samar terdengar bunyi kesibukan di lantai bawah. Pembantu rumah sudah memulai kegiatan pagi mereka. Dengan membuat sarapan untuk seisi rumah. Bella yang terusik dengan hawa dingin dari air kondisioner. Tampak meringkuk di balik selimut tebal. Wanita itu menempelkan tubuh polosnya, menyusup ke dalam pelukan hangat Bara. Keduanya masih betah memeluk setelah aktivitas malam, yang sekarang rutin dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan adik real. Jam berapa sekarang, sayang? Tanya Bara, melingkarkan tangannya dan mendekap erat Bella. Hampir jam 5, Mas. Sahut Bella, menyembulkan kepalanya di sela pelukan Bara. Tubuhnya yang mungil hampir tidak terlihat sama sekali, tertutup dekapan Bara. Masih mau lagi? Tawar Bara. Ia merasa terganggu dengan gesekan kulit yang dilakukan Bella. Apalagi istrinya begitu menempel rapat padanya. Membuat gairah lelakinya kembali meronta. Sudah siang, Mas. Nanti malam saja, sebentar lagi anak-anak bangun. Tolak Bella beralasan. Kalau menolak, kenapa memancingku sekarang, Bel? Memasang umpan, tetapi begitu umpannya dimakan. Dibiarkan saja. Keluh Bara protes. Aku tidak memancing, kamu saja yang terpancing, Mas. Bella menyibak selimut, bersiap bangkit dan membersihkan diri di kamar mandi sebelum memulai paginya. Baru saja wanita itu memungut gaun tidurnya dari ubin kamar. Bara tiba-tiba meraih pergelangan tangannya. Mau kemana, Bel?
Tanya Bara. Pria itu bangkit duduk dengan bertelanjang dada. Rambutnya masih acak-acakan. Mau mandi sekarang, setelah itu mau mengurus anak-anak. Nanti saja, ya, temani aku tidur sebentar lagi. Pinta pria dengan boxer hitam polos itu. Tanpa menunggu jawaban, ia sudah menarik tangan Bella. Membuat istrinya terjatuh di atas ranjang empuk dengan penampilan menantang. Bahkan Bella belum sempat mengenakan gaun tidurnya kembali. "Mas," protes Bella sesaat setelah Bara menindihnya. Lepaskan aku, Mas. Aku harus bersiap. Sebentar lagi anak-anak bangun. Nanti mereka terlambat ke sekolah. Jelas Bella. Ia kegelian sendiri saat Bara mengecup basah lehernya. Makek ababies itu lebih memiliki kemungkinan berhasilnya kalau dilakukan pagi hari, Bel. Bara tersenyum saat merasakan pemberontakan Bella. Istrinya sejak tadi bergerak ke sana kemari, menolak perlakuan intimnya. "Siapa yang mengatakan begitu, Mas?" tanya Bella terbata. Meremang saat merasakan hembusan napas Bara yang menerpa kulit tubuhnya. "Aku yang mengatakannya barusan, Bel." Bara terbahak. Kecupan demi kecupan di kulit tubuh itu sanggup membakar gairah sang nyonya. Pertahanan Bella hampir runtuh, takluk akan sentuhan demi sentuhan Bara yang menggoda. "Bagaimana?" tanya Bara dengan suara lembut mendayu. "Kita coba mencetak pagi hari. Siapa tahu hasilnya kembar," tawar Bara. Bella menggeleng kasar. Rambut sebahunya tergerai berantakan mengikuti pergerakan kepalanya. Ibu tiga anak itu terselamatkan saat terdengar suara Riel berteriak di depan pintu kamar. "Tuh benar, kan?" Bella tersenyum sembari mengusap kepala Bara yang jatuh melemas. "Ya, sayang," sahut Bella setengah berteriak menyahuti teriakan Riel yang tak berkesudahan. Gairah Bara meredup seketika saat miniatur dirinya sudah melempar ancaman. Dengan gedoran kasar saat pintu tak kunjung terbuka. "Bel, besok kita ke hotel saja," gerutu Bara kesal. "Hah, memang kenapa, Mas?" tanya Bella berpura-pura. "Kamu dengar sendiri putramu itu. Sudah seperti Satpol PP menangkap pasangan mesum di Hotel Melati." Bara mendengkus kesal. Suara Riel yang berteriak sekarang bertambah ramai lagi dengan suara Rania dan Isabel. Ketiganya meneriakkan nama yang sama, begitu kompak dan terarah. "Momi, Momi. Momi, sudah siang. Nanti kita terlambat ke sekolah." Adek mengamuk sejak tadi. Ungkap Rania di sela ketukan pintu. Pintu kamar terbuka. Rania, Isabel dan Riel menghambur masuk. Layaknya air pantai yang meluap membobol tanggul di bibir pantai. Ketiganya berdesakan melewati pintu, saling serobot, saling sikut dan saling mendahului. Tidak ada seorang pun yang mau mengalah. Tidak kakak maupun adik. Semuanya berebutan masuk ke dalam kamar demi bisa bertemu sang Momi. Bara yang masih bertelanjang dada, bersandar di daun pintu menonton aksi ketiga anaknya sambil menggelengkan kepala. Fans fanatik Bella memang selalu barbar. Bara berkata pelan. Langkah ketiganya terhenti. Suara berisik yang sejak tadi keluar dari bibir anak-anaknya pun ikut lenyap. Rania, Isabella dan Riel menatap ke arah ranjang yang berantakan. Dan yang membuat ketiganya bertanya-tanya adalah saat tidak mendapati Bella di sana. "Dad, mana Momi?" tanya Rania berbalik menatap Bara. "Momi sedang di kamar mandi, mencari calon adik kalian yang kabur."
Karena tidak sanggup mendengar teriakan kalian yang memekakan telinganya, Bara menjawab. "Dat, kakak serius." Rania menggerutu. "Dedek," Riel berteriak histeris, berlari menggedor pintu kamar mandi. Tidak sabar ingin melihat adik yang dimaksud Bara. "Momi, buka pintu." Riel menggedor berulang kali. "Momi." Riel menggedor pintu kamar mandi sambil berteriak histeris dan menangis. "Dad, memang ada adik lagi, perut Momi masih kecil." Isabel mengerutkan dahi, kebingungan. Kamar tidur Bara yang tadinya senyap seketika ramai. Dengan suara tangisan bercampur teriakan kembali. Bukan hal aneh lagi untuknya. Bahkan Bara mulai terbiasa dengan keributan ini setiap pagi. Kalau akhir pekan, Bara malah harus menyiapkan telinganya dari membuka mata sehingga menutup mata di malam hari. Pria itu berjalan menuju tempat tidurnya, menghempaskan tubuh dengan kasar di atas ranjang king size yang terbungkus spray sutra ungu, dengan mata terpejam. Ia menikmati kolaborasi berbagai genre musik yang menyatu dari The Wirayudas. Kalau Riel dengan suara rock metalnya, suka berteriak sejadi-jadinya setiap tidak melihat jejak sang Momi. Lain lagi Isabel, gadis kecil itu lebih memilih genre dangdut koplo. Dengan suara manja mendayu, tidak akan selesai berceloteh dan bertanya. Apabila belum mendapatkan jawaban memuaskan, Rania lain sendiri, gadis beranjak remaja itu lebih suka yang melankolis. Bara mengelompokkan Rania ini dalam kategori instrumental. Mungkin di antara ketiganya Bara lebih cocok dengan putri tertuanya. Lebih banyak alunan musik tanpa lirik. "Dad, serius Momi hamil lagi?" tanya Isabel, naik ke atas tempat tidur, menguncang pelan tubuh Bara. "Doakan saja, Kak, Dedi mengantuk sekarang." Bara menjawab singkat. Pria itu meraih bantal dan menutup wajahnya hingga tidak ada yang tersisa. Kepalanya berdenyut mendengar teriakan Riel yang tak mau diam sejak tadi. "Dad, serius Momi hamil lagi. Jangan bercanda, Dad." Rania ikut menjatuhkan tubuhnya di sisi tempat tidur. "Dad." Rania menarik bantal yang menutupi wajah Bara. "Apakah Dedi mengantuk? Ajak adikmu keluar sekarang. Dedi masih mau tidur." Bara mulai mengeluh. "Yang benar saja Momi hamil lagi, Dad. Anak Dedi sudah 3. Rania protes, menunjukkan 3 jarinya. "Memang kenapa kalau anak Dedi sudah 3? Masih belum bisa diajak main sepak bola. Lagi pula Momi masih muda." Momi memang masih muda, tetapi Dedi yang sudah tua. Rambut Dedi saja hitamnya sudah mengandalkan cat rambut. Ejek Rania. "Sudah Kak, bawa Riel keluar." Kepala Dedi berdenyut mendengar teriakan adikmu itu. Pinta Bara. Teriakan Riel masih belum mau berhenti, membuat Bara mulai lelah. Pria yang memang tidak sanggup menenangkan Riel di saat mengamuk seperti ini. Hanya bisa mengelus dada. 5 menit menunggu Bella keluar dari kamar mandi, kesabaran Bara habis. Bangkit dengan memendam kesal, Bara ikut menggedor pintu kamar mandi. "Bel, cepat mandinya, Riel mengamuk sekarang." Panggil Bara. Melihat Bara ikut menggedor pintu, Riel tersenyum. "Ayo Dad," Riel menyemangati. Jagoan kecil si pembuat onar paling menyukai kalau Bara berdiri di pihaknya. "Oke." Bara sudah mengepalkan tangannya kembali, bersiap memukul pintu kamar mandi. Namun kepalan tangannya seketika melemah saat pintu kamar mandi itu bergerak terbuka.
Bara menciut saat melihat Bella muncul dengan handuk melilit di tubuhnya. Rambutnya masih basah dengan busa sampo menutupi sebagian kepalanya. "Tolong urusi anak-anak dulu, Mas," perintah Bella dengan wajah cemberutnya, menatap tajam pada sang suami. "Ya, tetapi anakmu ini mau melihatmu sebentar. Riel tidak akan mau tenang tanpa bujukanmu, Belle," ucap Bara melembut. "Riel, ikut Dedi sebentar." "Ya, Mommy mandi dulu." Bella membungkuk, menyejajarkan tingginya dengan putra kesayangannya. "Mi, mau lihat adek di sana." Tunjuk Riel mengarahkan ujung telunjuknya ke dalam kamar mandi. "Tidak ada siapa." "Siap, Riel. Mommy mandi dulu." "Riel main dengan Dedi dulu." "Ya," bujuk Bella. "Mau adek, Mi?" "Ya, nanti Mommy buatkan. Sekarang main dengan Dedi dulu." "Ya," bujuk Bella. "Yes, Mommy." Riel menurut tanpa protes. Riel selalu takluk pada Bella, sebaliknya selalu berselisih dengan Bara. Sejak lahir putra Wirayuda satu-satunya itu, memang tidak pernah bisa dekat dengan Dedi-nya. "Titip anak-anak, Mas," titah Bella sebelum menutup pintu kamar mandi kembali. Pukul 6:30 pagi, semuanya sudah bersiap. Rania dan Isabel sudah masuk ke dalam mobil yang dikendarai Pak Rudi. Duduk manis bersiap ke sekolah. Keduanya melambaikan tangan dari jendela mobil, berpamitan. Bara juga terlihat sudah siap berangkat ke kantor. Pria tampan dengan setelan kerja itu sudah duduk di belakang kemudi mobil sport. "Bel, nanti jam 9 bawa Riel ke kantor. Aku sudah meminta Pak Rudi mengantarmu dan Rika menemui Risa di penjara," ucap Bara tiba-tiba. Pria tampan itu masih duduk dengan memangku Riel di belakang setir. Kebiasaan Riel setiap mengamuk di pagi hari, putra kesayangan Bara itu akan sedikit lebih tenang. Kalau dibawa berputar keliling kompleks satu putaran, "Rika sudah tahu?" tanya Bella sambil menurunkan Riel dari dalam mobil. "Aku sudah meminta Pak Rudi mengabarinya, Bel. Jangan terlalu bersikap baik padanya. Perasaanku mengatakan kalau dia bukan perempuan baik-baik." "Jelas Bara, apa tidak masalah Riel dititipkan bersama Mas di kantor?" tanya Bella ragu. "Hanya sebentar, lagi pula di rumah tidak ada siapa-siapa. Ibu dan Opa Oma Rania masih belum kembali. Aku tidak tenang meninggalkan Riel sendirian di rumah. Lebih baik Riel bersamaku di kantor selama kamu menemani Rika," sahut Bara. "Aku berangkat dulu. Love you, Bel," ucap Bara tanpa ciuman hangat seperti pasangan romantis lainnya. Ucapan cinta yang ditujukan pada Bella, tetapi tatapannya tertuju pada Riel. Putranya sedang sibuk memainkan tombol di pintu mobil yang masih terbuka. "Love you, too. Ingat pesanku, Bel, walaupun dia kakakmu, jangan terlalu dekat dengannya. Aku tidak mau dia memanfaatkan hubungan persaudaraan kalian. Aku tidak masalah dengan uang, tetapi aku takut dia berniat buruk pada keluarga kita." Bara menjelaskan. "Ya, Mas." Bella menggandeng putranya Riel, melangkah masuk ke gedung 5 lantai tempat di mana suaminya berkantor. Ibu dan anak itu terlihat berjalan menuju ke arah lift sambil sesekali tersenyum dan menjawab sapaan beberapa karyawan yang kebetulan lewat dan berpapasan. Waktu baru menunjukkan pukul 8:30 pagi. Bella datang lebih cepat setengah jam dari permintaan sang suami. Ia sudah tidak memiliki pekerjaan di rumah, jadi memilih menunggu di kantor.
Setidaknya Riel mempunyai waktu beradaptasi dengan kantor Bara. Mas, Bella mendorong pelan pintu ruang kerja suaminya. Senyum di wajah Bella lenyap seketika saat melihat Bara sedang berduaan dengan Donita. Suaminya duduk bersandar di kursi kerja, memutar pena hitam yang terselip di antara jari tengah dan telunjuknya. Saat langkah kaki Bella semakin dekat, cemburu menyerangnya. Apalagi saat melihat penampilan Donita dari jarak dekat. Gadis manis itu terlihat menarik dengan setelan kerja yang melekat, mengikuti bentuk tubuhnya yang langsing. Kemeja putih ketat dengan rok mini berwarna biru tua memamerkan paha putih mulusnya. Tatapan Bella tertuju pada rambut Donita yang baru dicat kuning keemasan. Tergerai indah bak sutera, jatuh melemas dan berkilau di pundaknya. Belum lagi cara duduknya yang begitu memikat, terkesan seksi dan menawan. Dek. Bagaimana suamiku melewati harinya? Kalau Tuhan mengirim cobaan begini dahsyat dan luar biasa. Bella membatin. Ibu muda itu tertegun sambil menggenggam tangan putranya Riel. Tanpa sadar menatap Donita tak berkedip. Bel. Sapa Bara, berusaha mengalihkan perhatian Bella. Bara tidak enak hati pada Donita. Saat Bella menatap dengan pandangan tidak biasa malah terkesan aneh. Bel, kamu baik-baik saja. Bara menegur dengan sedikit keras. Pagi, Bu. Sapa Donita dengan sopan. Bella tersentak, buru-buru menetralkan suasana. Pagi, sahutnya terbata, buru-buru mengalihkan pandangannya ke arah lain. Donita, kamu boleh keluar sekarang. Perintah Bara. Pria itu sudah melihat gelagat aneh dari istrinya. Mereka sudah tinggal bersama cukup lama. Tentu saja Bara sudah mengenali semua gerak-gerik Bella. Posesif dan cemburuannya Bella sudah bisa terbaca olehnya cukup dengan melihat sorot mata saja. Kamu datang lebih cepat, sayang. Bersambung.